sebagai sosok yang sering membantu Nyai dan Halo teman-teman, ketemu lagi di tayangan Furi Harun Channel dan kali ini kita bakalan ngemandiin Siti ya. Buat kamu yang penasaran siapa sih Siti ini? Siti ini merupakan salah satu sosok hantu yang berupa kuntilanak ya Siti ya. Kuntilanak cantik ya. Oh, cantik, tapi sayangnya dia banyak kutunya. Jadi kali ini atas permintaan Siti kita mandikan ya, dan kita sudah siapkan 3 tangkai bunga sedap malam dan juga 7 mawar yang berbeda warnanya. Untuk supaya Siti biar harum, wangi, terus juga nggak banyak kutunya. Karena Siti meski bagaimanapun banyak membantu Nyai Sabrina dalam prosesi penelusuran. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ini berbeda dengan YouTube Kak Furi yang sebelumnya. Jadi kalian harus subscribe di Furi Harun Channel ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim ya. Tong loba kutuna iya. Kudu gelis, kudu naon ngaranna teh seungitnya. Karunya atuh si Eneng mun bau wae mah. Eta kutuna laleungitan kabeh melebur jeung semesta. Tong ngaganggu sagala energi anu negatif nu aya di dieu, entong nepi ka aya kana jelema tapi dilebur. Oke. Sebagai sosok yang sering membantu Nyai dalam penelusuran ya, Kak Furi nggak mau kayak ngapain sih dimandiin, jangan seperti itu. Kita juga harus mendoakan semoga semua makhluk termasuk Siti bisa bahagia. Udah di dalam kembang. Enak kembangnya? Aduh, ternyata Nyai Sabrina bisa makan kembang guys. Ya Allah, hayang seri Siti. Enak? Enak tuh Siti. Siti jadi harum, cantik, mempesona. Hmm. Uh. Hmm. Kutunya hilang semua. Meh naon sih mandi teh meh aya nu naksir? Hah? Oh, cenah biar ada yang naksir katanya. Aduh. Ya. Nah, bagaimana perasaannya? Wow, Siti jadi cantik ya ampun ya. Buat kalian yang mungkin punya indera keenam atau anak-anak indigo yang sensitif pasti bisa melihat perbedaan Siti sebelum mandi sama sekarang udah mandi auranya bersinar. Apalagi udah makan kembang sedep malam ya. Jadi memang kembang sedep malam itu enak banget ya. Lebih enak daripada apa? Coklat, kue gitu. Oh itu mah nggak seneng, jadi lebih enak daripada coklat, daripada kue. Jadi ini makanannya mereka emang gitu. Oke, nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi tentang siapakah sosok Siti ini dan kenapa Nyai Sabrina akhirnya mengizinkan Siti untuk memakai badannya dalam sesi mediumship, dalam penelusuran dan lain-lain. Oke.
Oke teman-teman, jadi kali ini Kak Furi ditemenin sama Ponpan ya, Ponpan dari boneka Furi Harun. Kenapa? Karena Ponpan juga udah kenal sama Siti. Nah nanti itu kita ceritain setelah kita ngobrol-ngobrol sama Nyai Sabrina gimana nih setelah dimandiin apa yang dirasain. Kalau aku sendiri ngerasa lemes, capek gitu kayak Oh, abis di apa ya, di booster. dia kayak di booster gitu. Hmm. Cuman tadi pas Siti yang lagi dimandiin tuh Hmm. sempet kayak ada percikan cahaya gitu Kak. Jadi kayak nyapu. Bercahaya gitu Iya, ya. jadi abis mandi tuh kayak ada cahayanya si Siti tuh. Terus lumayan luka-lukanya tuh udah mulai kayak hampir mau hilang. Oh, Yang luka-lukanya dia. yang kaget tuh aku kutu. Jadi aku pas lagi nunduk gitu Hmm. ngelihat bunga-bunga, Hmm. kutunya tuh segede-gede kecoa kecil. Iya emang. Udah hilang semua. Udah jadi kayak rontok aja gitu semua kutunya. Oh. Nah, kalau misalnya Siti untuk kayak cantik lagi, Mm-mm. bersih banget gitu, itu harus berapa kali mandi gitu? 3 kali sih. 3 kali. 3 kali mandi dia akan bersih karena kalau Siti belum dalam kondisi yang bersih pun kalau dia dibawa ke sumur Karomah kan sesuai dengan ceritanya Sabrina dia aja ditolak kan. Iya. Jadi teman-teman ya sebelumnya Nyai Sabrina ini pernah cerita kalau Nyai Sabrina berinisiatif membawa Siti untuk dimandikan ke sumur Karomah. Nah buat kalian yang belum tahu sumur Karomah itu ada di Kebun Raya Bogor. Nah, tetapi coba deh diceritain kenapa akhirnya nggak jadi mandi di situ. Jadi waktu aku datang ke sana memang niatnya kan ziarah. Sehabis Mm-mm. ziarah itu keluar aku mau ngambil air di Sumur, sumur Karoma iya. itu. Mm-mm. Mau ngambil air memang niatnya untuk mandiin Siti di dekat sumur Karoma itu kan ada kamar mandi. Aku suruh Mm-mm. Siti tunggu di situ gitu. Nanti aku Mm-mm. mandiin. Pas Mm-mm. mau ngambil air Mm-mm. belum sampai ke sumurnya, baru sampai di dekat pagar-pagarnya itu mau Mm-mm. ngambil gayung, Mm-mm. ada nenek-nenek langsung marah-marah Apa pakai katanya? bahasa Sunda, aku artiin bahasa Indonesia aja gitu. Mm-mm. Intinya, ngapain kamu ngambil air ini? Nggak boleh, saya nggak terima air ini dipakai mandi untuk makhluk kayak begitu gitu. Saya nggak Mm. terima, jadi kamu silahkan bawa makhluk itu pergi dari sini keluar dan jangan pernah ngambil air ini untuk mandiin makhluk itu. Gitu. Gitu. Akhirnya pergilah Mm-mm. gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kalian nanya, tapi kok Nyai Sabrina mau sih misalnya ngurusin Siti? Memang Siti itu kalau secara rupa dia itu kesatu karena nggak mau berdoa ya. Terus juga banyak kutunya, gatel-gatel. Mohon maaf nih baunya juga kurang sedap ya. Jadi kayak dulu Siti pernah masuk ke badannya Nova juga, salah satu adminnya Kafuri. Nova juga sampai mual-mual gitu. Tapi di dalam hati saya dan Nyai Sabrina, kita itu yakin karena si Siti ini sering ngebantuin Nyai Sabrina kalau di apa di Penelusuran. penelusuran atau misalnya dikerjain orang, si Siti ini baik, suka ngebantuin. Cuman emang dia ini nakal. Jadi emang auranya kotor banget. Jadi ya udahlah kalau emang tidak diperbolehkan oleh Aki dan Nini Karomah karena energi Siti masih dirasa negatif oleh penunggu di sana, kita harus menghormati. Jadi akhirnya kita berinisiatif untuk memandikan sendiri gitu dengan tadi bunga sedap malamnya 3 sama 7 mawar yang warnanya berbeda gitu. Kalau aku sih karena Siti itu buat aku udah kayak temen ya. Jadi kalau saya tuh udah ngerasa Siti itu meskipun serem tapi karena kita deket udah nggak ada serem-serem yang lu jahat atau gimana, enggak. Justru pada saat ngemandiin dia aku ngerasain kebahagiaan yang dia rasain bahwa akhirnya apa yang dia inginkan selama ini bisa terwujud. Dia berterima kasih juga gitu. Dan auranya tuh berubah banget, mulai bercahaya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih nanti bisa lebih baik ya. Semoga deh. Ah, ah. Nah, Kayaknya aku yang PR tuh gimana caranya setidaknya Siti mm, minimal kalau dengar orang doa nggak kabur deh gitu. ya Iya mungkin itu. harus dibiasain dulu berdoa. Kayak Ponpan, ini Ponpan aja misalnya meskipun dari Thailand, agamanya Buddha, tapi dia mau mendengarkan doa ya, meskipun misalnya maminya ngedoain pakai Al-Fatihah atau apa. Nah, eh Kak Furi sekarang ini pengen Siti masuk lagi ke badannya Nyai Sabrina karena biasanya Nyai Sabrina itu suka garuk-garuk, gatel-gatel. Nah setelah dimandiin apakah masih garuk-garuk kepala, masih ada kutunya atau
udah totally clean gitu. Sok atuh Siti. Jelasnya sambil rokoknya. Hah? Tak dulu belum habis rokoknya. Oh, ntar dulu katanya rokoknya belum habis, jadi rokoknya harus dihabisin dulu. Ya, gitu. Ya. Nggak ngopi? Udah sama dia diminum semua tadi. Oh, udah. Berarti sekarang nggak minum ya? Udah minum. Udah. Jadi kesenangannya Siti Nggak ada. kopi, Asapnya hilang. kopi dan rokok. Ya, Gitu. ya. Gatel. Gatel. Masih Kayaknya gatal masih nih. Soalnya aku gatel. Aduh. di badan? Di kaki. Oh, di kaki. Kalau di kepala masih nggak? Udah nggak terlalu. Nah, di kepala udah nggak terlalu. Kayaknya udah rontok kali kutunya. Udah rontok Berarti kutunya, tinggal luka-luka tertentu. luka-luka di badannya, borok-boroknya, jadi masih gatel ya. Gitu. Tapi dia masih garuk-garuk. Siti, masih kena ayah kutuna. Seetik, panahnya borok di dia tah. Oh, ada borok katanya masih sedikit. Jadi tadi juga Mami Furi mikirnya paling juga 3 kali dia baru bersih gitu. Berarti masih ada kutunya? Daing dah tapi atel weh hungkul. Geus teu aya sih gana kutu. Oh, kutu nggak ada tapi tinggal gatal karena ada borok gitu. Iya. Siti, apa yang dirasain Siti setelah mandi? Kumaha? Mana gitu asa hampang awak. Ngeunah asa hampang jadi enak kayak ringan gitu badan teh. Emang boga awak? Sih lain awak kumanya. Raga, sukma. Eta gitu dah. Mm-mm. Ngeunah we pokona gitu. Terus tadi kunaon ngedahar eta bunga sedep malam? Emang keadaan orang eta mah. Oh, emang itu makanannya Siti katanya. Jigana kudu dimandiana ku itu tuh ku aya orang pinter nu lain ngaranna Riano Wijaya ngaranna. Teuing tekan. Kayak ke orang dikenal Ku ke. batur mah ke urang digawean. Oh, itu mau digawean ku ieu mah. Kayak aya merenya kalau ku Mami Furi mah jigana sekali mandi teh belum afdol itu lihat dia masih gatel-gatel. Tapi auranya udah mulai bercahaya, udah cantiknya. Ya, lamun didoakeun teh entong lumpat. Ya, Panas. atuh diajar ngadoa juga si Ponpan. Siti, Bisa. Siti pernah ngunci Ponpan ya di imahna bapak kosnya. Itu lah di kuncian. Terus? Terus embung balik betah. Ku orang disebut Jadi katanya sih betah kata Ponpan terus akhirnya diumpetin, disumputkeunna di mana? di mana? Oh itu. Di kamar, di kamar eyang cenah. Cerik si Ponpan. Mami cen. Mami kasihan nangis. Oh. Nah, kadang Siti juga suka iseng ya, teman-teman kayak gitulah isengnya gitu. Terus jadi ayeuna teh bagian anu masih keneh gatel di kaki, di paha, jeung di kepala, boroknya masih ada. Yakin. Oh, ternyata lebih susah ngobatin Siti ya daripada mandiin orang gitu. Serapnya. Serap. Serab, oh ada cahaya matahari, serab cenah. Ayeuna mah geus bisa tebar pesona tuh. Rek tebar pesona ka saha sih? Aya kan laki di eta. Oh, tebar pesona ka Rian. Ngaranna. Resep ka si Rian teu? Teu. Henteu kunaon? Ya eta. Oh, ada itunya katanya, ada yang jagain ya Rian mah, heeh. Terus rek tebar pesona ka saha deui ka eta ka pegawena Bapak? Oh, mau tebar pesona ke pegawainya Bapak kos. Emang ganteng pegawainya Bapak kos? Aya nu kasep. Oh, aya nu kasep cenah. Emang ada yang ganteng? Suara Siti tong gagaru atau jadi suarana leungit. Betul. Atuh tahan saeutik atuh aing mah jadi teu bisa ieu gagaro wae sih.
Oke, teman-teman, ya sekarang ini kita bakalan bertanya dulu nih, karena kan tadi udah ada prosesi pemandian Siti. Pasti kan kalian bertanya-tanya gimana proses kenalan antara Nyai Sabrina dan Siti. Nah, gimana tuh proses awal ketemu Siti ini? Waktu awal ketemu Siti itu aku pertama kali masuk ke kerjaan yang sekarang di tahun pertama. Itu waktu aku masih di program misteri, Kak. Jadi pulang tuh sekitar jam 2:30 pagi dari kantor, lewat gang sempit di depan sini, di depan Iya. kosan. Nah, pas lewat gang sempit situ, ngeliat tuh, buset, ini hantu tinggi banget ya. Aku pura-pura nggak lihat gitu, aku lari aja. Nah, mungkin dia notice di situ bahwa oh ada yang bisa lihat gua nih gitu. Dari situ dia mulai suka ngikutin. Nah, dia ngikutin aja apa langsung komunikasi? Ngikutin aja, jadi kayak memantau dari jauh. Terus aku kan kadang suka tidurnya malam atau dini hari baru tidur, suka ngerokok di depan kosan. Terus dia ada tuh lewat sambil kayak mantau. Terus kan kalau dia lewat tuh jadi mata aku ngikutin dia secara nggak langsung, dan dia memastikan bahwa oh, bener bisa nih anak bisa lihat aku gitu. Dari situ mulai yang tadinya dia dari jauh ngeliatin, lama-lama dari deket sampai akhirnya ketemu di foto yang waktu itu aku screenshot kirim ke kakak. Iya. Iya, di situ, dari situ. Nanti fotonya cari lagi ya buat ini Ya, nanti tayang. aku kirimin fotonya, kayaknya masih nyimpen deh. Jadi di foto itu tertangkap sosok. Sosok Siti kuntilanak tinggi, rambutnya panjang, warna kayak perak abu-abu gitu rambutnya. Nah, dari situ aku kan mulai baru kenal tuh sama Kak Puri. Nah, mulai ngerasa aku diganggu nih sama dia gitu. Karena tiap malam lagi kayak nongkrong nggak nyaman. Terus kadang kalau tidur sendirian di kosan, teman kosan lagi nggak ada tuh aku nggak bisa tidur sama sekali. Bener-bener jadi kayak begadang terus karena dia selalu masuk ke kamar kalau pas lagi aku tidur. Kalau nggak ke kamar nanti masuk ke mimpi gitu. Jadi itu serem gitu, aku takut. Mulailah minta tolong sama kakak. Sama kakak nggak tahu, aku nggak ngerti tuh kakak waktu itu gimana caranya. Intinya si Siti nggak bisa nyariin aku aja. Waktu itu kakak ngasih boneka Naca ke aku. Iya. Ya, semenjak ada Naca, nah itu kayaknya Naca yang protek Siti untuk menjauh. Pulang tuh aku ke rumah sekitar 1 minggu lebih, bener-bener nggak nginjek kosan sama sekali. Papi kos laporan, Iya, apa? si Siti nyariin aku, makhluk ada kuntilanak tinggi gede kata papi kos, nyariin aku, ngetok-ngetok pintu, bukan ngetok malah ngegedor pintu kaca, bukan jendela depan. Waduh, ini juga ya si Siti ya. Ya, ngegedor jendela depan. Nekat posesif ya Siti. Nyariin, terus sampai ngegangguin anaknya papi kos, si Ade. Gangguin Zio gitu, sampai akhirnya kata papi kos dia masukin Siti ke dalam botol, terus dibuang. Nggak tahu tuh dibuang kemana. Baru setelah itu nyasar ke mimpi kakak si Siti, yang dia marah-marah kenapa saya dijauhin sama Sabrina gitu. Iya, dari situ. Oke, tapi akhirnya setelah dibuang ke botol itu berapa lama tuh prosesnya untuk akhirnya sampai ketemu lagi? Sekitar sebulan lebih. Baru dia muncul lagi di depan aku dengan bimbingan dari kakak juga, ngadepin si Siti itu harus gimana gitu, sampai akhirnya yang darinya takut sampai terbiasa udah ngadepin dia. Akhirnya temenan aja lah udah ya, karena dihindari juga susah. Udah nggak mau jauh anaknya gitu. Tapi berarti kalau akhirnya Sabrina bisa berteman sama dia, apalagi Sabrina juga kan pernah bikin konten-konten horor gitu ya, penelusuran. Proteksi atau penjagaan seperti apa sih yang Siti kasih ke Sabrina? Dia itu kalau udah sebelum aku datang ke suatu tempat, nanti dia kasih tahu nih, Neng jangan ke situ. Kalau kata Sundanya orang tuh bisa asup. Kalau dia udah nggak bisa masuk, pilihannya antara dua, lebih kuat auranya atau yang satu lagi lebih positif gitu. Nah, nanti aku cross check tuh Kak, oh ini auranya positif, jadi emang kamu nggak bisa masuk. Nah, ada beberapa tempat yang terakhir itu waktu itu di Gudang Aki, rumah Gudang Aki yang di Depok. Tuh aku ke situ, dia udah bilang jangan ke situ. Cuman posisinya aku bukan penelusuran, itu kerja. Jadi mau nggak mau kan harus tetap ke situ gitu. Dia udah wanti-wanti sampai akhirnya aku kemasukan gitu. Kemasukan terus sempat kesurupan, itu mah udah bukan medium lagi, itu kesurupan, sempat kesurupan. Dan ada beberapa yang dia itu kalau aku kan pas mulai YouTube kayak banyak yang nguji ilmu gitu loh Kak. Iya, ngetes. Nah, dia yang kadang jadi alarm paling depan untuk ngasih tahu. Gitu.
Neng sholat, Neng ngaji gitu. Ada yang ngirimin, ada yang ngetes, ada yang datang nih nggak tahu dari mana gitu. Ntar dia ngasih tahu. Dia bisa ngingetin orang buat ngaji ya, tapi dia sendiri ngedengerin doa nggak mau ya? Ya nggak mau, Siti, nggak mau. Kata ya. dia panas, nggak mau, sakit kupingnya, nggak mau panas. Pasti dia kabur. Baru auzubillah, baru gitu aja udah seret, udah hilang. Iya, iya, iya. Berarti dia suka, ya itu tadi suka reminder ya, mengingatkan ini oke, tempatnya ini enggak. Berarti memang ya kalau diajak temenan juga dia nggak merugikan lah Nggak ya. merugikan. Malah kadang membantu ini Kak, Apa? kerjaan-kerjaan manusia. Maksudku kayak kalau aku ketemu sama partner kerja gitu kayak itu jangan dipercaya, bohong tuh, dia tukang bohong gitu. Suka ngasih tahu tapi dengan bahasa dia yang julid gitu. Dia suka ngasih tahu dengan bahasa yang julid. Nah, kalau pendapatnya Siti tentang Mami Furi apa tuh? Dia suka julid nggak? Enggak, malah dia senang karena satu-satunya orang yang menganggap dia ada itu Mami Furi. Jadi Dan pasti suka ngasih kopi, iya ya, gitu. suka nyogok. Jadi kayak dia tuh orang yang merasa dianggap kayak orang buangan, terus ketemu orang yang anggap dia gitu. Jadi kayak pokoknya di mata dia tuh Mami Puri nomor 1 gitu. Iya, iya, iya. Oke, ya mudah-mudahan sih ke depannya Siti ya. Jadi kita ini kan harus mendoakan semua apa namanya makhluk ya yang ada di dunia ini. Jadi sehingga semua makhluk harus berbahagia termasuk Siti. Nah, sekarang Kak Furi pengen nanya nih pendapatnya Siti tentang Naca gimana? Siti tentang Naca. Dia lebih karena dari awalnya Naca ikut aku untuk proteksi Siti gitu, untuk dia Siti nggak deket-deket, agak sebel dia. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Malah dia lebih akur sama Ponpan dibanding sama Naca. Oh gitu, karena Iya. sering papinya Ponpan sama Sabrina sering ini ya kerja bareng. Iya. Berarti Naca sekarang lebih sering diem di rumah dong kalau ada Siti. Iya, karena Siti kan nggak bisa ke rumah kan, jadi yang di rumah tuh Naca. Oh jadi gantian pada saat di dalam rumah ada Naca jagain anaknya Sabrina nih, tapi kalau pas lagi di luar ada Siti gitu. Dan sekarang semenjak aku ada baby di rumah, Naca malah nggak mau diajak pergi keluar. Oh maunya Dia di rumah terus. Maunya di rumah, malah aku mau nemenin baby aja gitu. Nah itu ya, Dan jadi akur. sekarang setelah Sabrina punya bayi di rumah, Siti sering ada di mana tuh tempatnya dia? Di rumah dia nggak punya tempat Kak, Nggak punya tempat. ada spirit-spirit lain yang jauh lebih tua, memang protek sama rumah juga, jadi nggak bisa masuk gitu. Karena Siti kan bukan dari awal ikut aku dari kecil apa gimana gitu, jadi dia balik lagi ke tempat ini, ke kosan. Oh, jadi pada saat Sabrina keluar rumah membutuhkan bantuannya dia baru dia standby. Baru dia standby. Tapi sekarang freelance. Iya, freelance. Dia tuh jadi panggilan aja. Kayak mau syuting dipanggil gitu. Tapi dia selalu standby itu di sini, di kantor aku. Kalau dia lagi bete, terus kalau misalnya Mami Furi lagi nggak sibuk, dia ke tempat Mami Furi. Ke tempat Mami Furi. Oke. Nah, itu tadi teman-teman cerita tentang Siti, salah satu sosok kuntilanak yang selalu ngikutin Nyai Sabrina kemanapun ya. Seperti tadi yang Mami Furi sampaikan bahwa Mami Furi selalu ingin semua makhluk itu berbahagia selama mereka masih mau melakukan hal-hal yang positif, masih mau membantu manusia gitu ya, bukan mencelakakan dan lain sebagainya. Dan salah satu bentuk dari rasa sayang kita terhadap Siti yang sering jagain ya itu tadi dimandiin. Meskipun mungkin kalau sekali belum cukup, jadi harus ada 2 kali lagi dia mandi gitu. Buat kalian yang memiliki pertanyaan ya tentang Siti atau mungkin tentang Ponpan, kalian bisa share di kolom komentar dan jangan lupa kasih tahu teman-temannya semua untuk subscribe di YouTube channel terbarunya Kak Furi, yaitu Furi Harun Channel. Oke. Terima kasih Sabrina. Sama-sama, Kak. Dan juga Siti ya, Siti makasih udah muncul di tayangan YouTube channel Furi Harun. See you on the next episode. Bye bye.